Malam di apotek itu sunyi dengan cara yang aneh. Seolah semua suara ditelan dinding kaca dan rak obat yang tersusun rapi. Lampu putih memantul dingin di lantai keramik, membuat wajah orang-orang tampak pucat dan lelah. Beberapa pasien duduk menunduk sambil memeluk resep. Menunggu nomor dipanggil seperti menunggu vonis kecil atas hidup mereka. Di sudut dekat kasir, seorang kakek berdiri terlalu lama. Tangannya gemetar memegang kertas resep yang sudah kusut, matanya bolak-balik melihat layar harga, lalu dompet tipis di tangannya. Ia menghitung uang receh pelan-pelan, satu persatu, seolah berharap jumlahnya tiba-tiba cukup. Petugas kasir menggeleng kecil. Obatnya belum bisa dibawa kalau belum lunas. Orang-orang di belakang mulai mendesah kesal. Waktu terasa berhenti di situ. Kakek itu tak bergerak, hanya menatap lantai seperti seseorang yang kehabisan pilihan. Sampai seorang perempuan maju tanpa suara, meletakkan kartu di meja kasir, dan berkata pelan untuk menambahkan tagihannya. Hanya gerakan kecil, nyaris tak terlihat. Tapi entah kenapa, malam itu terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar struk pembayaran. Kadang takdir memang bersembunyi di balik keputusan sederhana yang tak dipikir panjang. Sebelum mulai ceritanya, yuk dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya kisah-kisah hangat seperti ini bisa terus hadir menemani hari kalian. Tulis juga di komentar nama dan kota kalian, biar kita saling kenal dan terasa dekat seperti keluarga sendiri. Siapkan waktu sebentar, karena kisah hari ini mungkin akan membuat hati kalian campur aduk, antara kesal, haru, dan diam-diam merenung tentang kebaikan kecil yang sering kita anggap sepele. Perempuan itu bernama Maya. Usianya awal 30-an. Wajahnya teduh dengan garis lelah tipis di bawah mata karena terlalu sering pulang malam. Ia bekerja sebagai staf administrasi di firma hukum kecil. Bukan pengacara, hanya pengurus dokumen dan arsip. Gajinya cukup-cukup saja, pas untuk cicilan kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Setiap hari ia naik bus dan membawa bekal dari rumah. Hidupnya sederhana, nyaris tak pernah jadi pusat perhatian. Tapi sejak kecil ia terbiasa melihat ibunya menolong tetangga tanpa banyak tanya. Mungkin karena itu, setiap melihat orang tua kebingungan sendirian, langkahnya selalu berhenti sendiri. Seperti ada bagian dalam dirinya yang tak sanggup pura-pura tidak peduli. Namun di apotek itu, kebaikan kecilnya justru terasa mengganggu bagi seseorang yang paling dekat dengannya. Suaminya, Randy, berdiri tak jauh dari kasir dengan kemeja rapi dan ponsel mahal di tangan. Ia bekerja di kantor hukum besar, ambisius, selalu bicara soal relasi dan gengsi. Sejak awal ia sudah tak sabar, mengeluh soal antrean panjang. Ketika Maya membayar obat kakek itu tanpa banyak bicara, Randy langsung menatap tajam. Alisnya berkerut seolah Maya baru saja melakukan kesalahan besar. Ia berbisik keras, bertanya kenapa harus ikut campur urusan orang tak dikenal. Katanya uang mereka bukan untuk amal sembarangan. Beberapa orang menoleh. Maya hanya tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Tapi Randy belum berhenti. Ia mulai menggerutu bahwa orang seperti itu biasanya hanya merepotkan. Bahwa kalau semua dikasihani hidup tak akan maju. Ucapannya makin tajam. Bahkan menyindir pakaian lusuh si kakek yang menurutnya membuat antrean tampak kumuh. Kata, kumuh, diucapkan tanpa rasa bersalah. Kakek itu menunduk lebih dalam, tangannya gemetar menyimpan kembali dompetnya. Maya merasa dadanya sesak. Namun penghinaan belum selesai. Randy mengatakan di depan kasir bahwa Maya terlalu lembek. Mentalnya tak cocok hidup di dunia nyata. Katanya, orang sukses harus belajar menutup mata, bukan sibuk menolong orang gagal. Kalimat itu diucapkan ringan, seolah kebenaran mutlak. Beberapa pelanggan mendecak, ada yang tersenyum sinis. Maya berdiri di bawah lampu putih apotek itu, merasa kecil. Seperti kebaikan yang ia anggap wajar justru terlihat memalukan. Di tengah rak obat dan struk panjang, ia merasakan sesuatu yang pahit. Bukan karena uang yang keluar, melainkan karena dunia terasa lebih ramah pada kesombongan daripada pada hati yang tulus. Dan disitulah rasa tidak adil tumbuh pelan.
seperti hujan tipis yang tak berhenti menetes di dada. Setelah struk pembayaran keluar dengan bunyi pendek yang nyaring, Maya tidak langsung pergi. Ia justru berdiri sedikit menepi, menunggu apoteker menyiapkan obat-obatan yang dibungkus plastik bening. Kakek itu masih di dekat rak vitamin, berdiri canggung seperti ingin menghilang. Tangannya gemetar memegang resep yang sudah distempel lunas, tapi wajahnya tampak bingung, seolah tak tahu harus berterima kasih bagaimana. Maya pura-pura sibuk merapikan tas agar ia tidak merasa dipermalukan. Ketika kantong obat diserahkan, Maya yang lebih dulu mengambilnya, lalu berjalan pelan mendekat. Ia menyodorkan bungkusan itu sambil tersenyum kecil, mengatakan pelan bahwa kebetulan ia juga sedang belanja, jadi sekalian saja. Kalimatnya ringan, sengaja dibuat biasa, seperti tak ada hal besar yang terjadi. Kakek itu mengangguk berulang kali, matanya berkaca-kaca. Maya hanya membalas dengan anggukan singkat, takut kalau menatap terlalu lama justru membuatnya semakin malu. Di luar apotek, angin malam terasa dingin. Trotoar basah oleh sisa hujan sore. Maya melihat kakek itu berjalan pelan sambil memegangi dinding, napasnya pendek-pendek. Tanpa banyak pikir, ia berjalan di sampingnya, menyesuaikan langkah. Ia menanyakan rumahnya di mana. Ternyata tidak jauh, hanya beberapa gang kecil dari jalan utama. Randy sudah lebih dulu berjalan ke parkiran, jelas kesal, tapi Maya membiarkannya. Ia membantu membawa kantong obat, sementara tangan satunya siap menahan bila kakek itu tersandung. Langkah mereka lambat, tapi Maya tidak merasa tergesa. Di sepanjang jalan, ia mendengarkan cerita-cerita kecil yang keluar terputus-putus. Tentang istri yang sudah lama meninggal, tentang anak yang merantau dan jarang pulang, tentang obat yang harus diminum rutin agar pusingnya tak kambuh. Cerita sederhana, tapi diucapkan seperti beban yang lama dipendam sendirian. Ketika melewati warung kecil, Maya berhenti sebentar. Ia membeli air hangat dan sebungkus roti tawar. Ia membuka bungkusnya dan menyerahkannya pelan, bilang obat sebaiknya diminum setelah makan. Kakek itu sempat menolak, tapi Maya hanya tersenyum dan berkata ia sudah kenyang. Padahal perutnya sendiri kosong sejak sore. Ia menunggu sampai roti itu benar-benar dimakan, memastikan obat pertama ditelan dengan air. Tangannya sigap membuka plastik, merobek segel, hal-hal kecil yang mungkin tak terpikir orang lain. Sampai di depan rumah kontrakan kecil berdinding kusam, Maya membantu menyalakan lampu teras dan memeriksa tanggal minum obat di kemasan. Ia menuliskan jadwal minum di secarik kertas dengan huruf besar-besar agar mudah dibaca, lalu menempelkannya di dinding dekat meja. Semua dilakukan pelan, tanpa merasa sedang menolong. Seperti anak yang merapikan rumah orang tuanya sendiri. Saat pamit, kakek itu menggenggam tangannya lama. Telapak tangannya kasar dan dingin. Tak ada kata-kata mewah, hanya ucapan terima kasih yang terbata. Maya berjalan pulang dengan langkah ringan, meski dompetnya menipis dan suaminya mungkin marah. Entah kenapa, dadanya terasa hangat. Seolah malam itu ia baru saja mengingat kembali sesuatu yang sederhana. Bahwa menjadi manusia kadang cukup dengan tinggal sebentar di samping orang yang sendirian. Di parkiran apotek yang setengah kosong, lampu jalan memantulkan bayangan panjang di aspal basah. Randy sudah berdiri di samping mobil dengan wajah kaku, tangannya bersedekap, rahangnya mengeras seperti menahan sesuatu yang lama dipendam. Begitu Maya mendekat, ia tidak langsung membuka pintu. Tatapannya turun ke kantong plastik kosong di tangan Maya, lalu ke arah gang kecil tempat kakek tadi menghilang. Hening beberapa detik terasa berat. Lalu napas panjang keluar dari hidungnya, tajam, seperti tanda kesal yang tak lagi disembunyikan. Ia bertanya kenapa Maya lama sekali hanya untuk mengurus orang asing. Nada suaranya rendah, tapi menusuk. Maya menjawab pelan bahwa kakek itu kesulitan jalan. Kalimatnya sederhana. Namun Randy justru tertawa pendek, tawa yang tak hangat. Katanya, itulah masalahnya. Maya selalu merasa semua orang adalah tanggung jawabnya. Katanya hidup bukan sinetron amal. Di dalam mobil,
Hujan sisa menetes pelan di kaca depan. Mesin menyala, tapi udara di dalam terasa pengap. Randy mulai berbicara lebih keras. Ia menyebut uang yang dipakai tadi bukan uang receh. Bilang mereka punya rencana lebih penting daripada membayar obat orang tak dikenal. Setiap kata terdengar seperti perhitungan. Ia bahkan menyindir bahwa kalau Maya terus begini, mereka tak akan pernah naik kelas. Katanya orang sukses harus belajar memilih siapa yang pantas dibantu. Orang seperti kakek tadi, menurutnya, hanya beban sosial. Kalimat itu keluar dingin, tanpa ragu. Maya menatap jendela, mencoba menahan perih di dada. Namun Randy belum berhenti. Ia menyebut Maya terlalu lembek, terlalu emosional, tidak cocok jadi istri orang yang ingin maju. Bahkan ia berkata, dengan nada setengah bercanda setengah menghina, bahwa mental seperti itu lebih cocok jadi relawan, bukan pendamping pengacara besar. Ucapan itu terdengar kecil, tapi memotong dalam. Saat mobil berhenti di lampu merah, Randy menunjuk trotoar di mana beberapa pemulung berjalan membawa karung. Katanya, kalau semua orang dikasihani, kota ini tak akan bergerak. Ia menyamakan mereka dengan pengganggu pemandangan, seperti sampah yang sebaiknya disingkirkan. Maya merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bukan hanya karena dirinya diremehkan, tapi karena cara suaminya melihat manusia lain seolah tak punya nilai. Kata-katanya tak lagi sekadar marah, tapi merendahkan siapapun yang lemah. Ketika sampai di rumah, pertengkaran kecil berlanjut. Randy mengungkit lagi soal karirnya, tentang klien-klien besar, tentang pentingnya menjaga citra. Katanya kalau orang kantor tahu istrinya sibuk menolong orang jalanan, ia bisa jadi bahan tertawaan. Ia bahkan menyuruh Maya berhenti melakukan hal-hal memalukan seperti itu. Kata, memalukan, menggantung lama di udara. Maya berdiri di dapur sempit, memegang tasnya erat-erat, merasa kecil di rumahnya sendiri. Ia tak membalas. Ia hanya diam, menahan air mata yang hampir jatuh. Di titik itulah penghinaan terasa paling berat. Bukan dari orang asing, tapi dari seseorang yang seharusnya paling mengerti. Kebaikan yang tadi terasa hangat kini diperlakukan seperti kesalahan. Dan di dada penonton, rasa geram tumbuh pelan, karena kesombongan Randy bukan cuma melukai Maya, melainkan juga merendahkan setiap manusia yang pernah butuh pertolongan. Beberapa hari berlalu seperti biasa. Tapi ada sisa rasa berat yang tak hilang dari dada Maya. Ia tetap berangkat pagi, naik bus yang sama, membawa bekal nasi dari rumah. Hidupnya berjalan datar, seolah malam di apotek itu hanya kejadian kecil yang akan dilupakan. Namun pagi itu, suasana kantor tempat Randy bekerja terasa berbeda. Gedung pengadilan negeri yang biasanya riuh mendadak lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berseragam hitam berjalan cepat membawa map tebal. Wartawan berdiri di depan gerbang, kamera dipasang tergesa. Randy terlihat lebih rapi dari biasanya. Jasnya disetrika licin, sepatunya mengilap. Ia bilang ada sidang penting, kasus besar yang bisa mengangkat namanya. Nada bicaranya penuh percaya diri. Maya hanya mengangguk, menemaninya sampai lobi. Berniat menyerahkan bekal makan siang sebelum pulang ke kantornya sendiri. Udara pagi dingin, langkah orang-orang menggema di lantai marmer. Di dalam ruang tunggu pengadilan, bangku-bangku kayu dipenuhi pengunjung. Maya duduk sebentar, memperhatikan orang lalu lalang. Tak lama, pintu samping terbuka. Seorang pria tua masuk perlahan dengan tongkat kayu, ditemani dua asisten muda bersetelan rapi. Langkahnya pelan tapi mantap. Rambutnya putih bersih, wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun hangat. Jas abu-abu tuanya sederhana, tapi cara ia berdiri membuat ruangan terasa sunyi. Beberapa pengacara langsung berdiri memberi salam hormat. Seseorang berbisik pelan menyebut namanya, disertai gelar panjang yang terdengar berat. Maya mengerutkan dahi. Wajah itu terasa sangat familiar. Cara tangannya menggenggam tas kulit, cara ia sedikit membungkuk saat berjalan. Semuanya seperti potongan ingatan yang pernah ia lihat. Jantung Maya berdetak lebih cepat. Ingatan tentang lorong apotek,
tentang tangan gemetar menghitung receh, tentang roti tawar di trotoar, muncul pelan-pelan. Itu wajah yang sama. Hanya kini tanpa pakaian lusuh, tanpa dompet tipis, tanpa ragu. Pria tua yang dulu ia bayarkan obatnya kini berdiri tegak di tengah ruang sidang, dikelilingi orang-orang yang menaruh hormat. Seorang pegawai pengadilan memanggilnya dengan sebutan profesor. Seseorang lagi menyebutnya ahli hukum tata negara, saksi kunci dalam banyak perkara besar, mantan guru besar universitas ternama yang pendapatnya sering jadi rujukan hakim. Nama itu tiba-tiba terasa besar. Sering Maya dengar di berita tapi tak pernah membayangkan akan bertemu langsung. Randy yang berdiri tak jauh dari situ langsung merapikan dasinya. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri mendadak tegang. Ia membungkuk sedikit saat profesor itu lewat. Senyumnya dipaksakan. Namun sang profesor tidak langsung menatapnya. Tatapannya justru menyapu ruangan pelan, lalu berhenti tepat pada Maya. Mata mereka bertemu. Ada kilat pengenalan yang lembut. Senyum tipis muncul di wajah tuanya, sama seperti malam itu di bawah lampu apotek. Ia mengangguk kecil, seolah mengucapkan terima kasih tanpa suara. Di tengah ruang sidang yang formal dan kaku itu, dada Maya terasa hangat. Semua penghinaan beberapa hari lalu runtuh sendiri. Kebaikan kecil yang ia kira tak berarti ternyata berjumpa dengan takdir yang tak terduga. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bagaimana orang yang dulu tampak paling lemah justru berdiri paling tegak di hadapan dunia. Ruang sidang terasa lebih dingin dari biasanya. Dinding kayu tua memantulkan suara kecil. Setiap batuk terdengar jelas. Randy duduk di meja tim kuasa hukum dengan punggung tegak. Berusaha terlihat tenang meski jemarinya sibuk membalik-balik berkas. Di seberangnya, klien perusahaan yang ia bela tampak gelisah. Kasus itu besar, menyangkut sengketa lahan dan manipulasi kontrak. Perkara yang bisa mengangkat namanya kalau menang. Sejak pagi ia sudah membayangkan tepuk tangan dan ucapan selamat. Namun ketika profesor tua itu dipanggil sebagai saksi ahli, suasana ruangan berubah pelan. Tak ada drama. Hanya keheningan yang penuh hormat. Ia berjalan ke kursi saksi dengan langkah lambat tapi pasti, meletakkan map kulitnya, lalu duduk tegak. Suaranya saat bersumpah tenang, berat, seperti seseorang yang tak perlu meninggikan nada untuk didengar. Pertanyaan hakim dijawab satu persatu dengan bahasa sederhana. Tidak berputar. Tidak emosional. Hanya fakta hukum, kronologi, dan celah-celah kecil dalam kontrak yang selama ini tak terlihat. Namun justru dari kesederhanaan itu, bangunan argumen Randy mulai runtuh. Pasal yang ia banggakan ternyata bertentangan dengan aturan lama. Tanda tangan yang ia klaim sah ternyata cacat prosedur. Setiap penjelasan profesor itu seperti membuka simpul pelan-pelan. Tak ada serangan pribadi. Tak ada sindiran. Hanya kebenaran yang disusun rapi. Randy mencoba menyela, mengajukan bantahan, tapi suaranya terdengar lebih tinggi dari seharusnya. Kertas di tangannya sedikit bergetar. Beberapa kali ia salah menyebut nomor dokumen. Keringat muncul di pelipisnya. Hakim mulai menatap tajam. Di bangku pengunjung, Maya menyaksikan semuanya tanpa bersorak. Dadanya justru terasa sunyi. Ia melihat bagaimana kesombongan suaminya pelan-pelan dilucuti oleh logika sederhana. Bukan dipermalukan, hanya ditunjukkan kekeliruannya sendiri. Ketika putusan selah dibacakan, gugatan klien Randy ditolak karena bukti dianggap tidak valid dan ada indikasi manipulasi data. Nama tim hukumnya ikut disebut dalam catatan etik. Tidak ada teriakan. Hanya kalimat resmi yang dingin. Namun cukup untuk membuat reputasi retak. Seusai sidang, pimpinan firma hukum memanggil Randy ke ruang rapat. Pembicaraan singkat. Posisinya diturunkan. Beberapa kasus ditarik darinya sambil menunggu evaluasi. Secara resmi disebut penyesuaian tanggung jawab. Tapi semua orang paham artinya. Randy keluar dengan langkah lambat. Bahunya tak lagi tegak. Untuk pertama kalinya ia tampak seperti orang biasa yang kelelahan. Di luar gedung, ia duduk di tangga, menatap kosong ke halaman. Maya mendekat pelan.
Tak ada kemarahan di wajahnya. Hanya tatapan lembut yang sama seperti saat ia membantu kakek di apotek. Randy menunduk, suaranya serak, meminta maaf. Bukan hanya soal uang, tapi soal kata-kata yang dulu ia ucapkan. Maya tidak membalas panjang. Ia hanya mengangguk kecil. Hidup, pikirnya, sudah memberi pelajaran tanpa perlu ia menambahkan luka. Sore itu mereka pulang dengan bus kota. Maya berdiri lagi, memberikan kursinya pada ibu hamil yang baru naik. Tangannya otomatis bergerak, seperti biasa. Hidupnya tetap sederhana. Tapi hatinya mantap. Ia paham kini, kebaikan memang tidak selalu terlihat besar. Namun justru itulah yang menjaga seseorang tetap manusia, ketika dunia sibuk mengejar gengsi. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Dari lorong apotek yang sunyi hingga ruang sidang yang menentukan nasib banyak orang. Kalau cerita seperti ini terasa dekat dengan hidup kalian, dan kalian percaya bahwa kebaikan kecil masih punya arti, dukung channel ini dengan like dan subscribe agar lebih banyak kisah hangat bisa terus kita bagikan bersama. Tulis juga di komentar nama dan kota kalian, biar kita saling kenal seperti keluarga yang duduk berdampingan berbagi cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi hati yang lembut, bahkan saat dunia mengajarkan untuk keras.